dalam menyusun SWOT untuk perencanaan hotel Ananda yang kemarin itu, ya tentu data-data tentang misalnya lokasi. Nah, itu kan kita mengumpulkan data. Kemudian tentang masyarakat setempat, itu kan namanya mengumpulkan data. Kemudian data keuangan sendiri, data tentang kompetitor. Itu namanya tahap pengumpulan data. Nah, setelah data-data terkumpul, baru Ananda susun tabel SWOT yang kemarin itu. Ya, tabel SWOT yang diperbaiki. S-nya apa? Nah, dari data-data yang tadi, kenapa sih kita mengatakan bahwa memiliki produk yang berbeda dengan pesaing? Nah, kenapa kita bisa mengatakan produk kita berbeda? Karena ada data, kita udah tahu produk pesaing kita itu seperti apa. Ya, makanya bisa kita cantumkan di tabel SWOT. Benar nggak? Nggak hanya ngomong-ngomong aja. Kenapa kita bilang misalnya terletak di akses yang mudah dijangkau? Ya, karena apa yang kita lihat. Kita melakukan observasi, itu adalah data. Dari hasil observasi kita, ternyata lokasi hotel ini mudah untuk dijangkau. Misalnya dilalui banyak kendaraan. Kita tahu dari mana? Ya tahu karena kita lihat atau hasil observasi itu merupakan satu hal yang kita peroleh setelah melakukan pengumpulan data, proses pengumpulan data. Nah, setelah selesai tabel SWOT yang Ananda susun itu, sebenarnya ada tahap yang namanya EVAS. Jadi tahap EVAS di mana ada pembobotan, kemudian ada perankingan di IVAS gitu. Nah, saya nggak akan jelaskan sampai situ karena kebutuhan kita nggak sampai di situ. Cukup Ananda tahu tabel identifikasi lingkungan strategik yang benar itu seperti apa. Nah, lebih jauh dari itu, menghitung internal faktor, kemudian eksternal faktor, perhitungannya itu seperti apa. Dia gampang-gampang sulit kalau misalnya didalami SWOT ini. Kemarin yang sudah bagus SWOT-nya itu adalah SWOT-nya Rinaldi dan teman-teman. Nah, itu kayaknya udah mengerti tentang SWOT. Nah, jadi ada lagi setelah selesai kita membuat tabel-tabel rankingan, pembobotan SWOT, itu sebenarnya ada matriks SWOT. Matriks SWOT itu ada bagian setelah tabel analisis SWOT yang Ananda buat SO, WT, WO, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah hasil dari matriks SWOT. Hasil dari matriks SWOT. Saya harus share screen. Untuk memudahkan Ananda membuat SO-nya apa, ST-nya apa, nah sebenarnya itu harus dibuat matriknya. Nah, tapi kemarin itu sudah, ya contoh yang saya berikan sebenarnya juga tidak menampilkan matriks SWOT lagi, karena sebenarnya tidak harus ditampilkan di situ. Sama kayak kita menghitung-hitung, jadi kayak oret-oret kita itu di mana. Kemudian udah kesimpulan, 2 ditambah 1 hasilnya sekian. Nah, proses 2 ditambah 1 itu yang tidak kita tampilkan. Begitu juga dengan tabel analisis SWOT, matrik analisis SWOT ini. Gitu. Suara saya bisa jelas didengar, Nanda? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, kelihatan nggak? Ibu share screen kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini namanya matriks SWOT. Ini sebelum Ananda, nah ini kan lihat ada SO, WO, ST, WT. Hasil ini, 4 tabel ini, adalah dari hasil identifikasi lingkungan strategik Ananda bikin sebelumnya. Kan? Makanya Ibu komen di tugas Ananda, ini belum bisa Ibu pastikan benar salahnya, atau ini tidak diperiksa karena Ananda harus memperbaiki strength, weakness, opportunities, dan threats-nya dulu.
Baru ini semuanya bisa benar. Gitu. Nah, lihat ini, misalnya ini kan untuk perusahaan Acer kan. You know Acer, perusahaan apa? Elektronik. Oke, elektronik. Nah, jadi lihat SO, meningkatkan penjualan notebook. Karena dia bicara tentang market share. Nah, gitu. Jadi dia dapatnya dari sini. Misalnya SO. Opportunity ini diraih dengan memanfaatkan ini. Dengan kekuatan yang dimiliki, maka opportunity itu atau peluang itu dapat diraih. WO. Jadi kekurangan atau kelemahan dari produk atau hotel Ananda tadi yang dibangun itu dapat diatasi dengan dapat diatasi atau dapat diminimalisir dengan meningkatkan peluang gitu. Kemudian ST, threat atau ancaman. Ancaman ini dapat diatasi ya dengan menggunakan kekuatan yang kita miliki. Kemudian WT, weakness dan threat. Jadi weakness dan threat ini dapat dihadapi apa? Misalnya threat dan weakness ini kita lihat apa saja yang tercantum di sini. Nah, di sini cara kita menghadapinya. Gitu. Jadi strength, weakness, opportunities, threat ini solusinya ada di sini. Ya. Bagaimana kita meraih peluang, bagaimana kita menghadapi tantangan atau ancaman, bagaimana kita menghadapi kelemahan, bagaimana kita memanfaatkan kekuatan yang ada gitu. Nah, bagaimana kita meraih peluang. Nah, itu semuanya dibicarakan di matrik. Nah, barulah hasilnya yang Ananda lihat, yang Ananda buat di dalam tugas masing-masing. Gitu. Barulah ada muncul hasilnya SO apa. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu, kalau mengenai SWOT ini, jika sudah ada di materi sebelumnya, makanya Ibu tidak menjelaskan dulu minggu lalu, karena anggapannya Ananda sudah belajar. Jadi di perencanaan hotel ini adalah akumulasi dari semua mata kuliah yang Ananda pelajari. Ada yang sedang berjalan, misalnya keuangan hotel, Ananda sedang berjalan. MDK misalnya sedang berjalan, makanya Ibu nggak jelaskan lagi. Nah, memang kayak gitu. Jadi dianggap Ananda sudah belajar dan Ananda apply ilmu yang Ananda punya itu di mata kuliah ini. Ya. Diterapkan materinya pada mata kuliah ini, dicoba gitu. Materi yang sudah dipelajari itu dicoba dipakai di mata kuliah ini. Makanya Ibu jelaskan lagi. Tapi melihat hasil analisa SWOT kemarin, sepertinya pengetahuan tentang SWOT-nya itu dangkal. Nah, kita bahas SWOT 1. Ibu coba bahas bersama. Kelas pagi ini belum ada mengumpulkan yang benarnya lagi kan? Tentang SWOT kemarin. Belum, Bu. Oke. Kelihatan tabel SWOT-nya? Ini namanya tabel analisis lingkungan strategik. Kita menganalisis kondisi lingkungan dari produk yang kita punya, dari usaha yang kita jalankan. Di sini, makanya namanya tabel analisis lingkungan strategik. Strength, misalnya, lokasi dekat dengan objek wisata dan pusat keramaian. Ini sudah kekuatan. Ini kita anggap kekuatan. Kemudian akses sangat mudah. Ya, fakta sudah ada fakta, kita bisa kita lihat aksesnya mudah. Nah, kemarin ini yang saya komentari, kamar yang lebih luas dari kompetitor. Kalau kita sudah pastikan bahwa kompetitor kita ini, kompetitor kita nggak tahu ke depannya itu kompetitor kita akan bertambah atau tidak. Bisa jadi kompetitor kita yang saat ini bangun lagi atau menyediakan lagi kamar yang lebih luas dari yang kita punya. Apakah masih bisa kita sebut itu strength? Nggak bisa lagi. Nah, kemudian atau bukan dari kompetitor yang saat ini.
ada hotel baru, misalnya baru dibangun. Setelah hotel kita berdiri, beroperasi, kemudian dibangun lagi hotel baru. Ada investor lain membangun hotel baru yang lebih megah, yang bintangnya lebih banyak. Nah, yang kamarnya lebih besar. Apakah ini masih kita namakan kekuatan? Tidak. Nah, tidak. Ini udah B aja. Kamarnya udah nggak dianggap besar. Nah, jadi kalau untuk kalimat yang seperti ini, di sini, ini masih salah. Dia berada pada posisi strength. Harus dihapus. Solusi, tidak ingin menghapus. Bagaimana? Kamar yang disediakan. Nah, kamar yang disediakan lebih luas dari kompetitor, dari kamar yang disediakan oleh kompetitor saat ini. Jadi kompetitor kita sekarang, ini kompetitor-kompetitor kita, hotel A, B, C, D adalah kompetitor kita. Jadi kamar yang dia sediakan sekarang itu lebih besar kamar kita. Baru itu bisa dinamakan strength karena kondisi saat ini, ya kan? Kalau ini kan nggak jelas kompetitornya, kompetitor kita yang sekarang atau yang akan datang juga akan bertambah kompetitor kita, atau kamar kompetitor yang sekarang aja, atau kamar yang akan disediakan kompetitor untuk masa yang akan datang juga. Jadi ini harus diperjelas, baru dia bisa ada di strength. Kalau misalnya ada lagi yang memasukkan hotel yang memiliki konsep unik. Kata siapa konsep hotel kita unik? Kata kita sendiri. Selera itu berbeda-beda. Calon tamu mengatakan konsep hotel kita unik enggak? Ada yang bilang enggak misalnya. Misalnya kita menyediakan, kita mengusung konsep misalnya Eropa abad pertengahan. Ternyata ada banyak yang suka. Ternyata ada yang tidak suka. Ada yang menganggap itu kuno. Tapi bagi kita klasik itu lebih keren. Tapi orang lain tidak menganggap klasik itu keren. Orang yang menyukai teknologi misalnya nggak menganggap itu keren. Sedangkan orang yang menyukai hal-hal yang berbau klasik menganggap hotel kita itu keren. Jadi uniqueness itu nggak bisa kita anggap itu sesuatu kekuatan. Nah, kecuali misalnya merupakan satu-satunya hotel bintang 5 di Kota Padang saat ini. Kan ada kata saat ini. Itu kan kekuatan. Saat ini gitu. Kita membaca kondisi saat ini. Karena udah kita sampaikan saat ini. Atau misalnya merupakan satu-satunya hotel, merupakan satu-satunya green hotel di Kota Padang saat ini. Itu sudah bisa kita anggap strength. Paham sampai di sini untuk strength? Paham, Bu. Nah, terlupa Ibu jelaskan, ada strength, weakness, opportunity, threat. Jadi strength dan weakness ini adalah dianggap faktor lingkungan internal yang sudah melekat dengan produk kita, yang sudah melekat dengan usaha yang kita jalankan. Kekuatan ini berasalnya dari dalam, gitu. Misalnya nggak bisa kita sebut akan segera lokasi hotel merupakan lokasi yang nantinya akan dibangun banyak mall. Itu bukan strength, itu termasuk opportunity. Kenapa? Karena kita bergantung sama pihak eksternal. Nggak bisa kita katakan pihak internal. Nah, jadi yang dinamakan strength ini adalah apa kekuatan yang benar-benar tidak dipengaruhi oleh orang lain, tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Jadi yang kita miliki sendiri gitu. Bagaimanapun situasi sekitarnya, tetap ini menjadi kekuatan kita gitu. Misalnya modal yang tidak terbatas. Unlimited misalnya modal kita, itu kekuatan. Nah, kalau misalnya banyak investor yang bersedia menawarkan biaya pembangunan. Apakah strength? Apakah strength itu?
Tidak. Termasuk apa, Resa Pela? Kak, Bu. Opportunity, Bu, Ah, karena termasuk dia bergantung dengan pihak Ya, eksternal. benar. Itu tidak bisa kita katakan strength. Nah, weakness ini keburukan. Sama dengan strength, itu apa yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki tidak dipengaruhi oleh orang lain. Weakness juga seperti itu. Apa sih keburukan kita atau kelemahan kita yang berasal dari dalam? Kalau ini tidak terjangkau transportasi umum, tidak bisa dikatakan weakness. Tidak tahu 10 tahun yang akan datang. Misalnya dengan dibangun aja hotel kita di situ. Kemudian misalnya kita membangun hotel yang ada mall-nya, apa sih namanya? Yang hotel plaza. Nah, otomatis banyak kendaraan ke sana gitu. Karena hotel kita ada mall-nya. Nah, apakah weakness ini masih dianggap masih bisa berada di sini? Nggak bisa, belum tentu. Dengan dibangunnya hotel kita yang ada plazanya, misalnya kayak Basco, nah, kita bangun hotel yang kayak Basco, jadi banyak kendaraan di situ, ya kan? Nah, jadi weakness ini apa? Keburukan yang sulit kita hindari yang berasal dari dalam. Misalnya modal yang terbatas. Gitu. Itu sudah merupakan weakness. Nah, kemudian opportunity dan threat. Opportunity dan threat ini adalah faktor eksternal, kebalikan dari strength and weakness. Jadi opportunity ini apa sih ke depannya yang bisa kita raih gitu. Dia beda tipis dengan, makanya hati-hati untuk menentukan strength dan opportunity. Jadi apa yang bisa kita raih ke depannya gitu. Peluang apa yang bisa kita raih ke depannya. Misalnya kalau ada yang membangun hotel di mana ya, Sumatera Barat ini, anggap sajalah Pesel misalnya. Pesel itu termasuk kawasan ekonomi khusus KEK misalnya. Oleh Kementerian Pariwisata itu KEK, kawasan ekonomi khusus. Jadi dia akan terus dibangun dari segi ekonomi. Itu opportunity bagi kita gitu. Ini Pesel ini pasti akan berkembang gitu. Itu merupakan peluang bagi kita. Karena dari segi ekonomi pariwisata itu akan dibangun terus, misalnya peluang meeting di sana. Peluang untuk MICE di situ itu sudah termasuk opportunity. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya hotel yang akan dibangun berada dekat dengan proyek pembangunan dermaga, misalnya dermaga kapal pesiar, misalnya dianggap sajalah di daerah Pantai Ceroco itu akan dibangun dermaga kapal pesiar. Nah, itu sudah merupakan opportunity bagi kita. Opportunity-nya apa? Misalnya dari segi tamu, gitu. Dari segi kelangsungan hotel kita. Selanjutnya trade. Nah, trade ini, oke, pesaing, trade. Kemudian, oke, ini pandemi. Kemudian bencana alam. Bencana alam itu termasuk di trade juga. Kan ancaman, kita nggak tahu dia kapan datang. Misalnya, ada yang bangun hotel, ada nggak di sini yang bangun hotel di kawasan Mandeh? Kawasan Mandeh, ya karena Sumatera Barat rawan gempa, mungkin kawasan Mandeh itu dia puncak Mandeh misalnya seperti itu. Nah, mungkin tsunami dia tidak terancam tsunami, tapi bisa jadi longsor dari struktur tanah misalnya. Struktur tanah dia bisa saja longsor. Kemudian ada yang bangun hotel di Pela ya, dan teman-teman di Khatib Sulaiman ya Pela. Nah, misalnya di kawasan Khatib Sulaiman itu red zone. Nah, red zone misalnya bisa ditambahkan threat dengan rawan bencana alam. Seperti itu.
Bagaimana, sudah paham dengan SWOT? Oke, jika Anda paham, saya akan move. Jika belum paham, saya akan stay di sini. Anda tanya, apa yang tidak paham? Nah, misalnya, strategi pemasaran yang diambil. Nah, strategi pemasaran, nah tadi di awal sudah Ibu jelaskan sedikit, SO, bagaimana kita manfaatkan kekuatan poin yang 3 ini untuk meraih opportunity, untuk meraih ini. Nih. Bagaimana peluang ini bisa diraih, bisa kita manfaatkan, bisa kita dapatkan dengan adanya kekuatan yang kita punya. Misalnya, opportunity. Nah, jadi dengan adanya kekuatan, lokasi hotel berada dekat dengan objek wisata dan pusat keramaian, sehingga dapat meraih dukungan pemerintah. Sehingga dapat meraih dukungan pemerintah. Nah, berarti ini udah match. Satu ini udah match. Kalau Anda temukan ini antara strength dan opportunity ini cocok, berarti udah benar analisis SWOT-nya. Kemudian, nah ini sebenarnya opportunity-nya ini salah kata-kata opportunity-nya. Ada Rinaldi di sini. Nah, jadi misalnya pasar, nah pasar atau calon tamu ya yang menjadi pasar itu peluang pasar lebih luas karena lokasi hotel dilalui oleh rute perjalanan wisatawan. Nah, jadi kita bicara artinya peluang kita terhadap target pasar itu lebih banyak karena lokasi hotel itu berada di rute perjalanan wisatawan. Nah, jadi dengan memanfaatkan hotel yang berada yang dekat dengan akses yang sangat mudah, sehingga hotel banyak dilalui oleh wisatawan yang memungkinkan untuk perusahaan memperluas pasar misalnya. Nah, ini match dengan yang nomor 2 misalnya. Gitu dan seterusnya. Nah, itu untuk SO. WO. Jadi WO misalnya bagaimana kita meminimalisir atau menghadapi kelemahan dengan peluang yang kita miliki. Nah, jadi peluang yang kita miliki, misalnya dukungan dari pemerintah karena dekat dengan tempat wisata. Jadi, misalnya kekurangannya. Jauh dari bandara dan terminal sebagai gate. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Jadi, dengan adanya dukungan dari pemerintah, maka lokasi hotel yang cukup jauh dari bandara dan terminal sebagai gate dapat diatasi dengan melobi pemerintah untuk membuka rute, misalnya rute angkutan umum, atau misalnya rute bus kota, dari dan ke lokasi menuju bandara atau gate lainnya. Misalnya ini, untuk WO. Jadi cukup Anda lihat, kalau dia SO, apabila S ini match dengan poin-poin di O ini berarti sudah benar. Ya, paham? Ini setiap minimal adalah setiap anggota kelompok.
Jadi bisa mendengarkan penjelasannya. Paham, Ananda? Oke. Paham, Bu. Nah, saya close untuk materi minggu lalu ya. Untuk hari ini. Untuk hari ini materinya tentang mendesain aspek teknis dan operasional. Aspek arsitektural sebenarnya di sini, di aspek operasional. Saya kira ini perlu untuk saya jelaskan agar tidak terjadi lagi berkali-kali kalian memperbaiki seperti SWOT ya. Saya ambil contoh dari Old Town. Jadi ada Old Town yang tahun lalu, siapa ya, William. Senior kalian William, dia dan kelompoknya Old Town City Hotel tugasnya dengan saya. Jadi kita lihat. Jadi dia tentang Old Town City Hotel, dia bikin tentang konsepnya klasik, hotel klasik. Sebenarnya kita harus ada pematangan konsep, tapi ya karena susah perkuliahan kita melalui daring, jadi nggak bisa. Biasanya saya pematangan konsep itu di perkuliahan minggu kedua. Jadi konsep hotel kalian kerja kelompok menentukan konsep hotel. Kemudian saya tanya konsep apa, bintang berapa, kenapa. Misalnya mau bangun green hotel, kenapa green hotel? Nah, misalnya ini aspek teknis dan operasional. Dia nama proyek, lihat dulu nama proyek, itu nama hotelnya, kemudian lokasi. Kalau ini dia udah bikin lokasi, foto lokasi seperti yang komen kalian kemarin. Jadi lokasinya clear. Dia lahan, sebenarnya ada juga tugas yang lainnya. Presiden Hotel, Presiden City Hotel, dia konsepnya hotel bisnis untuk meeting. Dia ballroom yang besar, di Jalan Ratulangi, ada bangunan lama di situ yang tidak dipakai lagi, tanahnya dijual di situ. Jadi dia pakai tanah itu, gitu. Itu boleh seperti itu. Jadi tahap penggarapannya pun berbeda, gitu. Kalau tanah yang udah ada bangunannya akan dihancurkan dengan tanah yang kosong sama sekali atau tanah yang lembek, gitu. Di aspek teknis dan operasional itu akan berbeda. Nah, ini gitu. Nah, di sini mungkin kalian terbayang ini tanahnya sekarang ini ada apa di sini. Oke, kita kembali ke aspek teknis dan operasional. Jadi peruntukan hotel, kemudian ini luas tanah, makanya saya bilang harus benar-benar tanah yang disediakan itu harus real, ada, bukan imajinasi atau hayalan. Ya, Stefano Azizi? Stefano? Iya, Bu. Nah, nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. On kamera. Semuanya dinyalakan kameranya. Nah, ini luas tanah. Real. Jadi kalau misalnya Anda lihat dijual tanah persegi sekian meter. Makanya tanahnya harus real. Misalnya kalau Ananda rencananya di Padang, siapa yang rumahnya di Padang? Jalan-jalan naik motor sore-sore gitu sambil ngabuburit. Lihat, oh ini ada tanah dijual. Nah, di sini cocok.
Kenapa tidak Ananda pakai tanah yang di Jalan Dr. Hamka gitu? Kalau dari arah bandara, awal masuk Jalan Dr. Hamka itu sebelah kanan kan ada tanah yang luas gitu. Sebenarnya itu cocok dibangun hotel. Kenapa tidak ada yang pakai tanah itu? Gitu. Ya, Mohon maaf, Bu. walaupun untuk ica-ica, Duan. tapi Ananda harus real gitu menyampaikan data. Nah, luas tanah, harga tanah. Atau Anda lihat di marketplace. Di marketplace di OLX itu selalu ada iklan tanah, iklan properti. Harga tanah, luas total area. Ini jumlah lantai hotel yang akan dibangun. Haris Marza. Nah, berarti Anda nggak di sini. Nurul Hanifah. Nurul Hanifah. Kevin. Ya, Bu. Nyalakan kameranya. Sudah dibahas dengan teman-temannya berapa lantai hotel yang akan dibangun? Sin, Bu. Nurul Hanifah, Imelda Sari, Dandi, Ya, Bu. Hadir, Bu. Stefano, Haris, Bara. Sudahkah? Siapa yang sudah membahas berapa lantai hotel yang akan dibangun? Ada yang mau sharing? Berapa lantai hotel yang akan dibangun? Sudah ada direncanakan dengan kelompoknya? Belum ada? Nah, jadi mata kuliah ini Anda harus sering-sering Zoom meeting.